Hai teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Sebelum kita belajar GLBB, apa kalian masih ingat gerak lurus beraturan atau GLB? GLB dan GLBB memiliki persamaan, yaitu gerak benda berada di lintasan lurus atau linier. Kecepatan GLB tetap sepanjang waktu, berbeda dengan GLBB. Sesuai dengan namanya, kecepatan pada GLBB berubah secara beraturan. Apa itu dipercepat atau diperlambat? GLBB tidak memiliki percepatan, sedangkan GLBB percepatannya tetap. Dalam GLBB, kecepatannya didapat dari kecepatan awal ditambah percepatan lalu dikalikan waktu. PT adalah kecepatan terakhir dengan satuan meter per second. V0, kecepatan awal satuannya meter per second. A adalah percepatan dengan satuannya meter per second pangkat 2. Percepatan akan bertanda positif jika gerak dipercepat dan akan bernilai negatif apabila gerak diperlambat. Lalu, T adalah waktu atau lama bergerak, satuannya detik. Kecepatan juga bisa diketahui dengan cara kecepatan akhir pangkat 2 senilai dengan kecepatan mula-mula pangkat 2 ditambah dengan 2 dikalikan percepatan, lalu dikalikan lagi dengan S. Apa ya itu S? S adalah jarak tempuh atau perpindahan benda, satuannya meter. Untuk mengetahui jarak tempuh, kecepatan awal dikalikan dengan waktu, lalu ditambah dengan setengah kali percepatan, kemudian dikali lagi dengan waktu pangkat 2. Seperti apa sih rumus-rumus tadi yang berhubungan dengan GLBB dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? GLBB dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebuah mobil bergerak di jalan lurus dengan kecepatan awal 0 meter per second. Percepatan mobil itu 5 meter per second pangkat 2. Dengan rumus GLBB tadi, kita bisa mengetahui kecepatan dan jarak tempuh mobil. Bagaimana caranya ya? Kecepatan mobil dalam waktu 1 detik dapat diketahui PT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kecepatan awalnya 0, percepatan 5, waktunya 1. Jadinya 0 ditambah 5 dikali 1. 5 dikali 1 sama dengan 5 meter per second. Jarak setelah 1 detik didapat dari S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2. Kecepatan mula-mulanya 0, waktunya 1, ditambah setengah dikali percepatannya 5, dikali lagi dengan T pangkat 2-nya 1 pangkat 2. 0 ditambah setengahnya 5 dikali 1, setengahnya 5 hasilnya adalah 2,5 meter. Perhatikan gambar. Saat waktu bertambah 1 detik, pada speedometer kecepatannya menjadi 5 meter per second. Lalu mobil berpindah sejauh 2,5 meter. Bagaimana ya jika waktunya 5 detik? Apa kecepatan dan jaraknya terus bertambah? Kecepatan jika T-nya 5 detik, PT sama dengan V0 tambah A dikali T. V0 0 ditambah dengan kecepatannya 5 dikali dengan waktunya 5. 5 dikali 5 sama dengan 25 meter per second. Jaraknya jika T-nya 5 detik, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2. 0 dikali 5 detik ditambah setengah dikali 5 dikali 5 pangkat 2. 0 ditambah setengahnya 5 dikali 5 pangkat 2 itu 25. Lalu setengahnya 5 itu 2,5 dikalikan dengan 25. Hasilnya 62,5 meter. Yuk perhatikan gambar. Dalam waktu 5 detik, kecepatan mobil menjadi 25 meter per second. Dan mobil berjalan sejauh 62,5 meter.
Berubah kan? Nah, sekarang ayo kita coba hitung sama-sama. Bagaimana jika T sama dengan 20 detik? Untuk kecepatan dengan waktu 20 detik, PT sama dengan V0 tambah A dikali T. V0 0 ditambah dengan percepatannya 5 dikali dengan T-nya 20. Hasilnya 5 dikali 20 sama dengan 100 meter per second. Berikutnya, jarak dalam waktu 20 detik S sama dengan V0 kali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. 0 dikali dengan 20 ditambah setengah dikali 5 lalu dikali lagi dengan 20 pangkat 2. 0 ditambah 2,5 yang didapat dari setengahnya 5 lalu dikali dengan 20 pangkat 2 hasilnya 400. 2,5 dikali 400 sama dengan 1000 meter. Perhatikan speedometernya yang tadi berada di posisi 25 berpindah ke angka 100. Lalu mobilnya melaju ke arah 1000 meter. Bagaimana ya jika sebuah mobil percepatannya diperlambat? Perhatikan, suatu mobil dengan kecepatan 90 km per jam tiba-tiba melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 18 meter di mukanya. Jika mobil direm dengan perlambatan maksimum sebesar 1,25 meter per second pangkat 2, apakah si anak tadi bisa tertabrak mobil? Kecepatan awal dijadikan dalam bentuk meter per second. 90 km jika dijadikan meter dikalikan dengan 1000, 90.000. Jamnya kita jadikan second, 1 jam 3600 detik. 90.000 dibagi dengan 3600 sama dengan 25 meter per second. Selanjutnya kecepatan akhir karena berhenti jadi nilainya 0. Kemudian percepatan 1,25 meter per second pangkat 2. Karena mobilnya direm, berilah tanda negatif, maksudnya ada peristiwa perlambatan. Untuk mengetahui apakah anak tadi tertabrak atau tidak, kita cari jarak tempuh mobil yang direm tadi dengan cara PT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. PT karena berhenti bernilai 0, lalu kecepatan mula-mulanya 25 kita pangkatkan dengan 2 ditambah 2 dikali min 1,25 dikali S pangkat 2. 2 dikali min 1,25 dikali S pangkat 2 kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya min 2 dikali min 1,25 dikali S pangkat 2. Selanjutnya 25 pangkat 2 tetap berada di ruas kanan. Min 2 dikali min 1,25 hasilnya 2,5 S pangkat 2. 25 pangkat 2 kita jabarkan menjadi 25 dikali 25. Selanjutnya untuk mencari S kita hilangkan pangkatnya dengan cara mengakarkan. 25 kali 25, 2,5 nya kita pindahkan ke ruas kanan. Di bawahnya 25 kali 25. 2,5 diubah 25 dikali 10 min 1. Selanjutnya 25 atas kita bagi dengan 25 yang ada di bawah. Dicoret 10 min 1 kita naikkan ke atas. Akar 25 dikali 10 sama dengan akar 250. Hasil dari akar 250 15,8 meter. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah anak tadi tertabrak atau tidak? Ternyata tidak tertabrak. Anak tadi berada di posisi 18 meter, sedangkan mobil sudah direm dalam posisi 15,8 meter. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar.